Selamat datang kembali di My Chris Channel. Di sini Mimin akan melanjutkan alur komik manhwa yang berjudul Stepping Through the Fiery River. Jadi tak perlu berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Setelah mengalahkan ketiga pria yang menyerang Shinli, kini dengan cepatnya Shinli mengambil sebuah simbol kayu yang terjatuh oleh pria itu. Lalu Shinli pun meminta tolong kepada Wei Jiang untuk memeriksanya. Dan tak beberapa lama kemudian dengan berkeringat dingin Wei Jiang menanggapi, "Ini adalah Sui Jing." Lalu Wei Jiang berkata kepada Shinli, "Saudaraku, kamu sekarang dalam masalah besar." Lalu Wei Jiang menjelaskan bahwa Sui Jing adalah sekelompok perampok di Gunung Ganchi dan mereka tidak seperti praktisi kekaisaran untuk mendengar perintah kekaisaran. Dan pemimpin mereka bernama Ma Chen, yang dikatakan sebagai pria pemberani dan kuat, dan juga dia dikenal dengan kekejaman dan taktik yang licik, sehingga di saat pengadilan mengirim pasukan untuk mengepung mereka berkali-kali, mereka gagal menemukan markas mereka. Dan sekarang di kota kuno Sang Yuan berbicara tentang Sui Jing adalah bahaya semua orang. Dan bahkan kini desa Huang Sui di Gunung Ganchi di taman kekaisaran milik keluarga kerajaan, mereka berani merebutnya. Jadi saudaraku, kamu harus berhati-hati saat keluar masuk kota kuno San Yuan di masa depan. Lalu Nona Mei berjanji tidak akan menceritakan kejadian hari ini dan tidak ada yang melihat. Akan tetapi dengan marahnya Wei Jiang menanggapi, "Dan jika Yue Jihang berbicara, aku yang akan menghajarnya." Setelah itu Xin pun beralih di toko Pinlu di malam hari dan terlihat Shinli disambut dengan hangat oleh Ju Song. Seraya berkata, "Tuan Shinli, dari mana saja Anda?" Dengan mengeluarkan beberapa pil obat, Shinli pun menanggapi, "Akhir-akhir ini ada masalah, dan ini yang aku janjikan, tidak lebih tidak kurang, maka silakan dihitung." Dengan merasa aneh, Ju Song berkata, "Apakah ada yang terjadi?" Shinli berkata, "Tidak ada, hanya sedikit masalah." Ju Song menanggapi, "Jika Anda mengalami masalah, mungkin aku dapat membantunya." Setelah itu Shinli berkata, "Penyamaran." Tetapi dengan terkejut Ju Song tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Tetapi tak lama kemudian Ju Song menanggapi, "Sekarang aku akan memberitahu apa yang harus Anda lakukan." Setelah beberapa lama berbincang, Shinli pun meninggalkan toko Pinlu. Akan tetapi di saat Shinli keluar, Ju Song berbisik di telinga Shinli untuk pergi ke suatu tempat. Dan tak beberapa lama kemudian Shinli meninggalkan toko Pinlu. Ju Song dikejutkan seseorang yang berkata, "Tuan, apakah pantas bagi Anda untuk membantunya seperti ini? Musuh-musuhnya sama sekali tidak sebanding untuk berjaga-jaga." Lalu Ju Song menanggapi, "Dia tinggal di penginapan selama 1 bulan penuh untuk berlatih tanpa bantuan master manapun, tetapi dia bisa menghasilkan obat yang banyak. Apakah kamu tidak penasaran?" Di saat pelayan itu akan menyela perkataan Ju Song, dengan cepatnya Ju Song berkata kembali, "Singkatnya, kamu tidak boleh memberitahu siapapun tentang Shinli, dan selama dia masih hidup, keluargaku akan kembali berkuasa." Setelah itu Xin pun beralih di kota utara. Terlihat Shinli mengetuk sebuah pintu sembari berkata, "Aku yang kenalan pemilik Yin Pinlu." Tak lama kemudian seorang pelayan memerintahkan Shinli untuk masuk. Lalu Shinli menjelaskan kedatangannya, "Senior, saya tidak akan lama, aku pikir membutuhkan pil tulang halus dan pil roh." Lalu pelayan itu menanggapi, "Itu tidak masalah, jadi jangan khawatir." Tetapi setelah itu pelayan itu memberikan sebuah pil kepada Shinli dan ia berkata, "Tapi jika kamu makan pil ini, kamu harus menahan rasa sakit yang luar biasa. Jadi apa kamu takut?" Karena ingin menjadi lebih kuat, Shinli pun memakan pil itu walaupun harus menahan rasa sakit. Setelah itu keringat dari tubuh Shinli menetes ke lantai, tetapi Shinli tidak dapat berteriak karena melihat Wang Kuoji menatap dengan tatapan yang mengejek. Walau tidak bisa berteriak, Shinli mengepalkan tangannya dan mencoba untuk berdiri. Tetapi efek rasa sakit dari pil itu sangat kuat, seperti kuda gila yang tak terhitung jumlahnya, menabrak tubuh Shinli. Dan kini Shinli merasa tekad dan tulangnya hancur dengan cepat. Dan Shinli mulai menyadari bahwa kini kehidupannya diambang kematian. Tetapi di bawah kesadaran, tulang-tulang hancur dengan sangat cepat. Lalu pecahan-pecahan itu disatukan kembali, kemudian dihancurkan lagi dan terus diulang.
Tetapi pada saat yang sama Xin Li hampir pingsan. Tetapi tiba-tiba muncul 28 bintang yang mengalir dalam primordialnya. Dan pada saat itu potensi Xin Li meledak dan ia akhirnya memahami kebenaran yang sederhana ini. Karena setiap praktisi akrab dengan hati, tetapi seringkali orang mengalami rasa sakit dan penderitaan yang hebat. Dan tak lama kemudian Xin Li pun tidak dapat menahan rasa sakit itu dan akhirnya dia pingsan. Setelah itu, sembari memperhatikan Xin Li, Wang Kuoji berkata kepada seseorang, "Keluarlah, dia tidak akan melihatmu sekarang." Lalu dengan cepatnya pelayan Jusong menyampiri Wang Kuoji seraya berkata, "Hormat kepada senior." Wang Kuoji berkata, "Kamu dan mastermu terlihat tertarik pada anak ini, dan anak ini benar-benar bisa menahan kesakitan apa ada sesuatu." Pelayan itu menanggapi, "Senior, maaf aku tidak bisa menjawab pertanyaan ini." Sembari menghampiri Xin Li, Wang Kuoji menanggapi, bocah ini dapat melewati long exquisite bonds dan seni spirit, jadi anak ini hebat dan membuat aku tertarik. Dan tak lama kemudian pelayan ini meninggalkan kediaman Wang Kuoji setelah ia ditawari untuk meminum pil yang diminum oleh Xin Li. Akan tetapi Xin pun kembali kepada Xin Li di saat Xin Li mengalami rasa sakit yang hebat dan dia tidak dapat menahannya. Tiba-tiba astrolabe misterius aktif dan membuat Xin Li terbangun dari pingsannya. Dan juga dikarenakan dipengaruhi oleh 28 bintik bintang, kini tanpa Xin Li sadari ia mendapat kembali keyakinannya dan dengan cepat ia menahan kembali kesadarannya. Akan tetapi tak lama kemudian setelah Xin Li dapat menahan rasa sakit dari efek obat yang ia minum, Wang Kuoji berkata, "Selamat nak, karena kau telah melawan khasiat obat dari Bone Fragment Pill. Jadi sekarang aku akan memberikan Linglong Yibon Jue untukmu. Dan kau sekarang harus bersila dan berkonsentrasi." Setelah itu Wang Kuoji menjelaskan bahwa khasiat pil ini adalah efek dari mantra magis menjadi tidak terbatas. Dan ikuti rumus fisikisku untuk menjalankan kekuatan spiritual. Dan tak lama kemudian setelah menuruti apa yang diperintahkan Wang Kuoji, dengan seketika aura biru keluar dari badan Xin Li. Kemudian Wang Kuoji akan mengajari kembali skill pertapaan spiritual. Dan setelah tulang-tulangmu dipulihkan, kau dapat mengubah penampilanmu sesuka hatimu. Dan setelah itu aura di tangan Wang Kuoji dihentakkan ke punggung Xin Li. Setelah itu Wang Kuoji pun meninggalkan Xin Li. Dan setelah melakukan pelatihan dari Wang Kuoji, Xin Li pun meninggalkan kediaman Wang Kuoji. Tetapi sebelum Xin Li pergi, ia diperingati supaya ia tidak memberitahukan kepada siapapun tentang urusan hari ini. Dan dengan rasa hormat, Xin Li menanggapi para senior sangat baik dan berbudi luhur. Jadi senior ini tidak akan pernah melupakannya. Dan tak lama kemudian Xin Li pun meninggalkan kediaman Wang Kuoji. Tetapi tak beberapa jauh dari kediaman Wang Kuoji, dengan mengaktifkan seni tulang Linglong Yi, ia mengubah penampilannya menjadi lebih dewasa. Setelah urusannya terselesaikan, Xin Li pun berniat kembali ke penginapan untuk berlatih teknik penyembunyian spiritual untuk menyembunyikan aliran Qi. Tetapi pada saat akan memasuki penginapan, Xin Li dikejutkan oleh seseorang yang sedang mencari dirinya. Setelah itu Xin Li pun mengetahui bahwa orang yang membocorkan identitasnya adalah Wei Jiang setelah ia mendengar percakapan dari kedua orang yang mencarinya. Dan setelah kedua orang itu pergi, dengan kesalnya Xin Li bergumam, "Ternyata itu Wei Jiang, dia mengkhianatiku. Tanpa diduga dia tampak seperti pria yang jujur dan berjanji kepadaku tidak mengungkapkan. Tetapi hanya 1 hari sebelum dia mengkhianatiku. Benar-benar seorang bajingan. Tetapi di kota ini, bahkan jika ingin balas dendam, tujuan pertama harus memiliki kekuatan yang mendominasi. Maka satu-satunya jalan hanya bisa meningkatkan teknik penyulingan." Setelah itu 1 tahun pun telah berlalu. Terlihat Xin Li sedang berlatih dan tak lama kemudian ia pun mengeluarkan teknik Sleep Cloud Sword. Dan seketika batu di hadapannya terbelah 2. Setelah itu Xin Li bergumam, "Setelah 3 tahun, lapisan ke-6 Lingsu akhirnya berhasil menembus tahap akhir Lingsu. Dan juga aku telah memahami teknik
Jiang Li, dan aku telah menyelesaikan pelatihan. Tetapi awalnya aku pikir hanya bisa menerobos lapisan kelima, tapi aku tidak menyangka aku bisa menembus lapis keenam. Karena saat ini aku telah meningkat, maka sekarang sulit bagiku meningkatkan lagi. Jadi sekarang saatnya keluar dan mencari beberapa pemahaman lagi untuk berlatih metode mental lainnya, dan juga ini saatnya untuk mencari seseorang yang menjual teman dengan mencari kemuliaan. Setelah itu Xin Li pun meninggalkan kediamannya dan pergi ke alamat yang diberikan Wei Jian untuk membalas dendam dengan menggunakan teknik Linglong Yi Bone untuk berubah penampilannya. Dan di saat sudah berada di jalur Weiji di timur kota, Xin Li dikejutkan kedatangan seseorang. Ternyata seseorang itu adalah Wei Jiang dan Yue Jihang. Terlihat Wei Jiang sedang mabuk dan ia berkata, "Yue Jihang, kau bajingan. Jika aku mati dan menjadi hantu, aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja." Akan tetapi tanpa diduga, Yue Jihang menendang Wei Jiang hingga tersungkur dan ia pun menanggapi, "Dasar kau orang gila. Jika bukan karena di kota Sang Yuan, aku pasti sudah membunuhmu sejak lama." Tetapi di sini terlihat Xin Li sedang menguping pembicaraan Wei Jiang dan Yue Jihang. Sementara itu tak jauh dari pertikaian Yue Jihang, tiba-tiba Wei Mei datang seraya berkata, "Yue Jihang, apa yang sedang kau lakukan?" Dengan sombongnya Yue Jihang menjawab, "Oh, ternyata itu kau Wei Mei. Kau bisa bertanya padanya sendiri apa dia meminum 10 gelas dan di saat kami minum dia kabur dan membuat masalah." Setelah itu Wei Mei pun bergegas mengobati Wei Jian sembari bergumam, "Wei Jian, dasar kau bodoh. Jika kau mengatakan kepada kepala keluarga, bukankah semua itu akan berakhir jika kau hanya menyebutkan kediaman Xin Li?" Di saat Wei Mei menyembuhkan Wei Jiang dengan sombongnya, Yue Jihang berkata, "Kau berani melawanku, kau akan bertemu nasib buruk. Dan juga apakah kau pikir kau Wei Jian yang 3 tahun yang lalu, dan aku hanya melihatmu sekarang sebagai seorang sampah. Dan juga aku terlalu malas untuk melakukannya. Jika tidak, kau akan aku singkirkan." Setelah mendengar perbincangan mereka bertiga, kini Xin Li bergumam, "Bukankah Wei Jian yang mengkhianatiku? Dan juga kenapa Wei Jiang terluka dan dihilangkan kultivasinya? Tetapi seingatku, bukankah Wei Jiang tidak terluka dalam pertempuran dengan bandit 3 tahun yang lalu? Sial, sepertinya aku harus mulai dengan Yue Jihang terlebih dahulu untuk mencari informasi tentang kejadian 3 tahun yang lalu." Kemudian Xin pun beralih kepada Yue Jihang yang sedang berjalan sendiri. Tetapi ia dikejutkan ketika seseorang pemabuk berkata tentang sebuah pil Yuan Yang. Setelah itu dengan tersenyum bengisnya Yue Jihang sangat tertarik kepada pil itu. Dan singkat cerita Yue Jihang pun menangkap pemabuk itu dan ia pun berkata, "Seorang pemabuk sebenarnya memiliki hal yang baik seperti pil Yuan Yang. Dan aku dapat senang hati menjaga obat itu. Jadi kau jangan menolak." Dan tak lama kemudian Wei Jihang menyerang pemabuk itu, tetapi dengan mudahnya serangan itu dapat ditahan oleh pemabuk itu sehingga membuat Wei Jihang terhempas ke belakang. Akan tetapi Wei Jihang dikejutkan setelah melihat si pemabuk itu adalah Xin Li. Lalu Xin Li menanggapi, "Ternyata kau masih mengingatku. Dan juga aku tahu 3 tahun yang lalu kau bukanlah orang yang baik. Tetapi aku tidak menyangka bahwa teman-teman lamamu pun kau hianati juga. Memang kau benar-benar tidak pantas menjadi manusia." Dengan ketakutan Yue Jihang menjelaskan, "Itu bukan urusanku. Semuanya dilakukan oleh Ma Yi. Jadi kita bisa membicarakannya." Tetapi tanpa anti naib, Xin Li langsung menyerang Yue Jihang dan serangannya pun mengenai bahu Yue Jihang. Setelah itu Xin Li berkata, "Aku ingin kau jawab pertanyaanku." Dan menjawabnya dengan jujur. Lalu dengan ketakutan Yue Jiang menjelaskan kebenaran yang terjadi 3 tahun yang lalu, bahwa orang yang melukai Wei Jian adalah Ma Yi, adik dari Ma Chen, pemilik desa Boisi, dan dia orangnya sangat kejam. Setelah itu 3 tahun yang lalu Ma Yi menemukanku dan memaksa aku memberitahu keberadaanmu. Namun karena aku tidak mengetahui keberadaanmu, jadi aku menyarankan mencari Wei Jian, karena Wei Jianlah orang yang dekat denganmu. Setelah itu Ma Yi membawa selusin orang dan dia segera menekan Wei Jian. Tetapi walau dia sangat menderita, dia tidak mengatakan sepatah kata pun tentangmu. Karena itulah Ma Yi sangat marah dan secara terbuka menghapus tingkat kultivasinya. Kemudian
Rao Mei memohon belas kasihan. Dan Mai melihat Wei Jian telah kehilangan semua kultivasinya dan dia tidak repot-repot melakukannya, jadi dia mengampuni nyawanya. Namun sejak itu Wei Jian menjadi gila dan tidak pernah bangun dari tempat tidur selama setahun penuh. Setelah mengetahui apa yang terjadi 3 tahun yang lalu, kini Xin Li mengeluarkan aura kemarahannya. Apalagi teman lamanya kini telah menderita. Meskipun Wei Jiang tidak mati, penderitaannya lebih parah daripada kematian. Lalu dengan kesalnya Xin Li menanyakan keberadaan Mai. Lalu Wei Jiang menjawab, dalam kota East Beauty. Setelah itu tanpa berbelas kasih Xin Li menghabisi Wei Jiang. Walaupun Wei Jiang meminta maaf kepada Xin Li. Lalu Xin pun beralih di City East Meiji Siang. Terlihat Rao Mei sedang merawat Wei Jian dan Rao Mei dikejutkan oleh kedatangan Xin Li seraya berkata, apa dia baik-baik saja? Lalu sembari melihat Xin Li, Rao Mei menjawab, tidak terlalu baik Xin Li. Apa yang terjadi saat itu tidak ada hubungannya dengan Wei Jian. Sebenarnya dia, sebelum melanjutkan perkataannya dengan cepat Xin Li menanggapi, aku sudah tahu keseluruhan ceritanya. Sekarang Wei Jiang sudah meninggal. Jadi sekarang terlebih dahulu menyembuhkan luka kakak Wei. Lalu Wei Mei menjelaskan meridiannya rusak. Dan bagaimana cara menyembuhkannya? Kalau kau tahu dia pria yang baik dan juga tidak pernah mengkhianati teman-temannya, tetapi dia malah berakhir seperti ini. Dan juga dia sangat percaya bahwa kamu tidak meninggalkannya. Tetapi kenapa kamu datang kemari? Setelah itu Xin Li bergegas pergi setelah memberikan tas penyimpanan Yue Jiang. Dan ia berkata, ini adalah tas Xian Kun Yue Jiang yang berisi banyak obat yang akan membantu menyembuhkan. Sekarang aku taruh barangnya di sini, tetapi kau harus berhati-hati menggunakannya. Dan juga katakan padanya, aku belum pernah ke sini hari ini. Setelah itu Xin pun beralih di sebuah kedai di kota dalam beauty house. Terlihat Xin Li dengan wajah penyamarannya, ia sedang bernegosiasi kepada pelayan kedai itu tentang keberadaan Mai. Setelah memberikan sekantung uang, pelayan itu baru memberitahukan keberadaan Mai yang sekarang telah berada di sebuah bordil. Setelah mengetahui keberadaan Mai, kini Xin Li meninggalkan kedai itu dan bergegas pergi ke sebuah rumah bordil. Dan tak butuh waktu lama, Xin Li pun sudah berada di depan pintu di mana Mai sedang enak-enak dengan seorang gadis. Di saat Mai sedang enak-enak, ia merasa kedatangan seseorang. Dan tak butuh waktu lama, Xin Li pun memasuki kamar itu dan ia pun berkata, apa kau Mai? Lalu Mai menanggapi, ternyata kau mengenalku. Jadi siapa kau yang berani menerobos masuk? Setelah itu tanpa tunggu lama, Xin Li pun langsung mengeluarkan rune dan langsung menyerang Mai. Akan tetapi serangan rune Xin Li dengan mudahnya Mai menghindarinya. Lalu Mai berkata, hei bocah, siapa kau? Kenapa kau ingin membunuhku? Tetapi tanpa basa-basi lagi, Xin Li mengeluarkan kembali beberapa rune-nya untuk menyerang Mai sembari berkata, apa kau ingat Wei Jian di kota Meiji Siang? Pria yang cerdas dan jujur dan kultivasinya dihancurkan olehmu. Dan apa kau tidak memikirkan hari pembalasan itu untukmu? Setelah itu serangan kedua Xin Li pun menghampiri Mai. Akan tetapi dari beberapa serangan Xin Li hanya satu tembakan yang mengenai Mai. Dan setelah itu Xin Li pun berpendapat bahwa kali ini aku harus mengeluarkan lebih banyak lagi. Setelah menerima beberapa serangan dari Xin Li, kini Mai menyadari orang di depannya adalah Xin Li. Akan tetapi tanpa memberi kesempatan Mai menyerang balik, Xin Li pun mengeluarkan lebih banyak lagi kekuatannya. Lalu ia pun berkata, sekarang kau harus mati di tanganku. Setelah itu semua serangan yang dikeluarkan Xin Li kini menuju ke arah Mai. Lalu dengan ketakutan melihat serangan Xin Li, Mai bergumam, ini terlalu banyak. Walaupun spirit dan Qi Sil itu tidak bisa menahannya sama sekali. Setelah itu serangan Xin Li pun mengenai Mai, tetapi Mai dapat menahan kembali serangannya. Walaupun dia berusaha payah untuk menahan kekuatan dari Xin Li, tetapi tanpa anti naib, Xin Li menginginkan sekarang mati di tangannya. Tapi ia bergegas kembali menyerang dengan menambahkan lebih banyak serangan lagi. Dan seketika terciptalah sebuah ledakan yang sangat besar sehingga membuat Mai mati dengan seketika.
Lalu setelah Mayi mati, Xin Li pun tidak lupa mengambil tas penyimpanan miliknya. Dan keesokan harinya di kota kuno Shangyuan, terlihat penguasa kota kuno Shangyuan yaitu Hu Yojing terlihat marah setelah mengetahui Mayi mati di wilayah mansionnya. Setelah itu ia meminta seseorang untuk menyelidiki apa ada orang aneh di beauty house malam ini, dan juga memblokir kota Shangyuan dan menanyakan ke seluruh rumah untuk melihat apakah ada orang yang mencurigakan. Selain itu, panggil Chen Lao melihat taktik apa yang digunakan pelaku ini. Lalu pelayan pribadi Hu Yojing yaitu Yang Cheng Yanji menjelaskan, menurut orang-orang di rumah bordil, Mayi berada di kamar wanita pada saat itu dan pembunuhnya menggunakan banyak rune untuk menyerang Mayi. Setelah itu Chang Yanji berkata kembali, Tuan Kota, sekarang Mayi meninggal di wilayah kita hari ini dan pasti Ma Cheng tidak akan tinggal diam. Dia pasti akan datang kemari, Tuan. Akan tetapi di saat Cheng Yanji melaporkan semua analisanya, tiba-tiba seseorang pelayan melaporkan bahwa ketika Hallmaster terbunuh, dia telah memanggil pembunuh itu dengan nama Xin Li. Setelah itu dengan perintah Hu Yojing untuk menutup kota, maka rumor beauty house menyebar perlahan. Dan sekarang Xin Li benar-benar akrab dengan dunia luar dan tidak merasa takut sama sekali. Setelah itu, setelah mengambil tas Xian Kun milik Mayi, akhirnya Xin Li memiliki kesempatan membuka dan melihat isinya. Ternyata isi tas Xian Kun milik Mayi ada 5 botol pil obat, 1 senjata suci, dan 1 gulungan rahasia yaitu Jian Yang Gangjin. Dan teknik Jian Yang Gangjin berasal dari sekte Yan Yang, dan teknik ini dibagi menjadi gulungan tingkat atas dan bawah. Dan teknik ini juga dapat diperbaiki di negara bagian dan yang. Setelah itu Xin Li pun mendapatkan tanda kayu Pong Shui dan itu adalah identitas desa. Lalu Xin Li menerka bahwa orang-orang dari Bos Wijai secara terang-terangan membuka Hong Detang di kota dan menjalankan berbagai bisnis yang berhubungan dengan kultivator. Tampaknya perlawanan mereka dengan keluarga kerajaan tidak benar. Mungkin masih ada rahasia yang tidak diketahui di dalamnya. Setelah itu Xin Li pun bergumam, setelah melihat barang jarahannya, sekarang aku sudah membunuh Mayi dan mengambil gulungan aslinya. Ini sangat rahasia untuk dikirim ke desa Bosui. Jadi aku takut mereka tidak akan melepaskannya. Sepertinya aku harus perlu ekstra hati-hati dalam melakukan sesuatu di masa depan. Jadi aku harus lebih waspada. Akan tetapi tiba-tiba Xin Li dikejutkan sesuatu setelah mengingat bahwa kini saudara Wei Jian sekarang dalam bahaya setelah identitas Xin Li sudah terbongkar. Dan seketika Xin Li pun bergegas pergi ke kediaman Wei Jiang untuk berjaga-jaga karena situasinya akan lebih buruk. Setelah itu Xin pun beralih ke kediaman Wei Jian. Terlihat Romei sedang memberikan obat kepada Wei Jian. Namun mereka dikejutkan atas kedatangan Xin Li. Lalu dengan tidak percaya Wei Jian bertanya, "Saudara Xin, ini benar-benar kamu?" Xin Li menanggapi, "Saudara Wei, kamu kini terlibat. Jadi aku sangat menyesal. Jadi aku minta maaf." Tetapi seraya mengabaikan permintaan maaf dari Xin Li, Wei Jian langsung menyapa Xin Li, "Hai bocah, kemana saja kau selama 3 tahun ini? Jadi masuklah ke dalam rumah, mari kita berbicara." Dengan rasa bersalah Xin Li berkata, "Saudara Wei, aku tidak bisa membantumu. Tetapi bagaimana cederamu?" Wei Jian menanggapi, "Saudara Xin, apa yang kamu bicarakan? Apa menurutmu Wei Jian adalah orang yang lemah seperti itu?" Tetapi percakapan Wei Jian dan Xin Li dipotong oleh pertanyaan Rumei. "Saudara Xin, aku ingin bertanya, apa kamu yang melakukan pada Mayi?" Xin Li menjelaskan, "Ya, tapi jangan bahas ini dulu. Aku datang ke sini untuk melihat kalian. Dan apakah barusan petugas kota keliling datang ke sini?" Wei Jian menanggapi, "Ya, benar. Penjaga kota memang datang ke sini dan itu sangat berisik." Setelah itu Xin Li pun menjelaskan bahwa sekarang kondisinya sedang buruk dan aku menyarankan mereka berdua untuk meninggalkan kota ini. Akan tetapi Wei Jian bersikukuh tidak ingin meninggalkan rumah peninggalan orang tuanya. Karena Wei Jian telah mengambil keputusan, maka Xin Li pun tidak dapat memaksanya. Akan tetapi Xin Li pun akan memikirkan cara lain agar mereka berdua terhindar dari masalah yang Xin Li buat. Setelah itu tak beberapa lama kemudian Xin Li pun meninggalkan kediaman Wei Jian untuk bergegas pergi ke kediaman Ju Songji.
karena hanya dirinya yang dapat dipercaya dan juga mengetahui identitasku. Setelah sampai di kediaman Jusong, ia langsung menyapa Xin Li. "Tuan Xin, bagus. Aku juga mencarimu. Mari kita bicarakan di dalam." Xin Li menanggapi, "Julau, apa yang sedang terjadi?" Lalu tanpa basa-basi lagi, Jusong bertanya pada intinya, "Apakah Xin Li bisa membuat pil gue Jindan kelas menengah?" Lalu Xin Li berkata, "Untuk apa pil gue Jindan? Lalu apa yang akan kau lakukan untuk itu?" Jusong menjelaskan bahwa keluarga kelas 2 datang ke kota kuno Sangyuan 3 hari yang lalu. Jadi keluarga kelas 2 ini ingin murid berbakat ini menerobos ke tahap tingkat selanjutnya. Karena itulah mereka mencari pil gue Jen. Dan kini Patriark Suba pergi ke kota Yuan untuk mencari obat itu, namun ia tak dapat menemukan pil kelas menengah kualitas murni. Jadi sekarang siapa saja yang bisa membawa pil kelas menengah tingkat murni ke ibu kota, maka akan mendapat hadiah berupa 1 set real estate milik pusat kota. Dan juga mereka berjanji setiap permintaan apapun dari yang mereka inginkan akan dipenuhi. Setelah mendengar hadiahnya, Xin Li bergumam, apapun yang mereka inginkan, ini adalah anugerah yang aku inginkan. Karena Wei Jian kini membutuhkan tempat untuk berlindung. Dan juga dengan adanya keluarga kelas 2 pasti ada perlindungan untuk mereka berdua. Jadi aku akan mengambil kesempatan yang bagus ini. Lalu tak beberapa lama kemudian, setelah Xin Li memikirkan semua hal itu, dengan tersenyum ia berkata, "Apa kamu ingin pindah di pusat kota?" Dengan serius Jusong menanggapi, "Aku berharap keluargaku memiliki reputasi yang baik di kota Sangyuan, dan kali ini adalah kesempatan. Jadi jika Tuan Xin dapat membantu, aku tidak akan pernah melupakan kebaikan ini." Setelah itu Xin Li berkata, "Jika aku dapat memberikan pil kelas menengah tingkat pil murni, keuntungan apa yang akan aku miliki?" Lalu Jusong menjawab, "Itu mudah. Selama Tuan Xin dapat memurnikan pil kelas menengah tingkat pil murni, aku bisa menjanjikan keuntungan apapun yang Anda inginkan." Xin Li menanggapi, "Maka seperti itu baiklah. Aku akan datang 3 hari kemudian. Berhasil atau tidak, aku akan memberi berita yang tepat. Tetapi Penatua Ju, bisakah aku bertanya, dari keluarga mana yang menginginkan pil itu?" Lalu Jusong menjawab, "Dari keluargamu, beberapa ratus mil di sekitaran kota kuno Sangyuan." Dalam hati Xin Li ia bergumam, "Bukankah ini sangat kebetulan?" Lalu Xin Li menanyakan kembali, "Lalu siapa nama murid tersebut?" Jusong menjawab, "Tentu saja namanya Mu Yuran." Setelah mendengar nama tersebut, Xin Li merasa tersambar petir dan ia pun bergumam, "Mengapa aku harus bertemu dengannya lagi?" Sementara itu Xin pun berpindah ke kota Sangyuan, tepatnya rumah sementara keluargamu. Terlihat Mu Yuran sedang menyelesaikan latihannya, akan tetapi masih gagal untuk menerobos. Lalu Mu Sui Peng menanggapi latihan Mu Yuran sembari menghela napas. Kekuatan spiritual habis dan pernapasannya masih terganggu. Ini gagal lagi. Jadi Yuran, kita sudahi saja. Setelah itu Mu Sui Peng bergumam, "Gadis ini sangat berbakat, tetapi bagaimana dia bisa mengalami kemacetan di tingkat atas Lingsu?" Lalu Yuran berkata, "Ayah, anak perempuanmu ini tidak kompeten, jadi maaf telah mengecewakan ayah." Sui Peng menanggapi, "Yuran, latihan itu tergantung pada pikiran yang tenang. Tanpa pikiran yang mengganggu, sudah 3 tahun yang lalu kamu masih terinspirasi oleh Xin Li, dan ayah bersumpah untuk memperbaikinya. Itu pasti akan membuahkan hasil." Lalu Yuran berkata, "Terima kasih ayah, Yuran pasti akan mengingatnya." Dan tak lama kemudian seorang pelayan menghampiri Mu Sui Peng. "Guru terhormat, keluarga Ju dari kota Sangyuan, Ju Songqi ingin bertemu dengan Anda." Sui Peng menanggapi, "Songqi ingin bertemu denganku, untuk apa dia di sini?" Pelayan itu menjelaskan bahwa Jusong, dia berkata, telah membawa pil kelas menengah tingkat pil yang murni. Dengan terkejut, Mu Sui Peng memerintahkan kepada pelayannya untuk mengundang Jusong masuk ke dalam. Dan tak beberapa lama kemudian terdengar dari luar, Ju Songqi menyapa patriarkmu. "Aku berharap Songqi bisa bertemu patriarkmu." Sui Peng menanggapi, "Saudara Ju Songming memiliki hubungan dengan lelaki tua itu beberapa tahun yang lalu, jadi aku berharap saudaraku tidak harus bersikap sopan. Jadi
Silakan duduk. Lalu Sui Peng menunjuk ke Xin Li sembari berkata, tapi aku tidak tahu siapa orang ini. Yusong menanggapi, peteriakmu. Di sini hari ini aku hanya perantara dari master ini yang membuat pil murni dari kelas menengah. Dan nama belakang pria kecil ini adalah Lei. Lalu Xin Li memberi hormat kepada patriarkmu. Setelah itu Sui Peng pun berkata, dapatkah Anda menunjukkan pil kelas menengah tingkat pil yang murni, dan biarkan aku memeriksa terlebih dahulu. Lalu seorang pelayan mengambil sebuah kotak yang berisi pil dari Xin Li. Setelah itu Sui Peng pun melihat pilnya yang berada dalam kotak kayu itu. Setelah dipegang, pil itu mengeluarkan sinar kuning. Lalu Sui Peng bergumam, bentuk pil benar-benar transparan, dan juga aroma pil yang tersisa mengelilingi sinar, dan aura pil menyinarinya. Jadi ini benar-benar pil menengah. Sementara itu dengan hormat Xin Li berkata, patriark telah mengujinya, jadi apakah patriarkmu masih puas? Dengan tertawa Sui Peng berkata, ini sangat puas saudara Li. Tuan Li benar-benar luar biasa, dan aku yakin ini pasti sulit, bukan? Lalu Xin Li bergumam, emang benar-benar tidak mudah, tetapi aku bisa memurnikan pil ini dalam 3 hari. Tetapi karena pemurnian yang gigih, aku dapat menghancurkan belenggu realm atau tingkatan. Jadi aku sekarang berada di tingkatan Yuan Shen, tahap sempurna Jingji. Jadi sekarang kesempatanku telah tiba. Setelah itu Xin pun berakhir. Terima kasih atas dukungannya. Bye bye.